Shalom, selamat sahabat, salam sejahtera kepada saudara sekalian dimanapun saja berada. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus boleh menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, sahabat, hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam Heavenly Light Ministry Channel. Tetap bersama saya, Pendeta John Medelu, untuk membawakan program Sabat Sermon pada Sabat hari ini. Saya tahu saudara semua masih tetap berada di rumah dan bekerja dari rumah dan kemudian belajar dari rumah serta ibadah di rumah. Dan untuk itu kami hadir untuk boleh menyampaikan pekabaran firman Tuhan menjadi kekuatan, pengharapan, serta peneguhan bagi iman percaya saudara dan kita semua. Sahabat, hari ini khotbah saya beri judul COVID-19, Where is God? Part 2. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu mencari Engkau pada sabat hari ini. Kami merindukan Engkau dan kami merindukan Engkau berbicara bagi kami. Kami sedia menerima akan berkat firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi kami baik di dalam penyampaian maupun di dalam penerimaan akan firman-Mu yang hidup. Dan kiranya Roh Kudus bekerja agar kiranya firman ini boleh diaplikasikan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, sahabat, yang lalu kita telah mempelajari satu demi satu peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di Indonesia dan juga di belahan dunia lainnya. Dan ketika semua peristiwa ini terjadi, maka dunia bahkan ada di antara kita tergoda, bisa saja tergoda untuk bertanya, di manakah Allah? Apakah Allah tidak tahu? Apakah Allah sedang tertidur? Oh, bukankah Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu? Apakah Allah justru tahu, namun Ia sengaja untuk bersembunyi? Apakah Allah tidak peduli? Bukankah Dia adalah Allah yang sangat memperhatikan, peduli terhadap kita? Apakah Allah tak kuasa untuk menahan, mencegah, serta mengalihkan atau menunda, bahkan menghentikan COVID-19? Bukankah Dia adalah Allah yang Maha Kuasa? Tentunya sebagai umat Tuhan yang beriman, percaya, walaupun pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin saja terbesit dalam pikiran kita, tetapi kita meyakini bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Kasih, peduli, dan juga Maha Kuasa. Walau dunia mempertanyakan di mana Allah, tetapi dari khotbah Sabat yang lalu, ada 5 hal tentang Allah yang telah kita pelajari. Mari kita sedikit untuk mereview pelajaran kemarin. Yang pertama, ada Allah di setiap peristiwa dan Dia tahu dan memperhatikan apa saja yang sedang terjadi. Yang kedua, Allah sedang mengizinkan hal-hal apa dan mana yang bisa terjadi, tentu dalam batas-batas pengendaliannya. Yang ketiga, dengan mengizinkan ini terjadi, Allah sedang menggenapi firman-Nya, nubuatannya. Yang keempat, Allah sedang mengamarkan kembali kepada kita bahwa sekarang ini adalah masa di mana segala sesuatu akan berakhir. Kata lain, kita sedang berada di akhir zaman. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, Allah sedang menunggu ketika amaran itu disampaikan. Allah sedang menunggu untuk kita bersedia diri untuk penyelamatan. Jika kita percaya dan mengakui bahwa God is taking control, lalu bagaimana kita bisa memahami ide bahwa Ia mengizinkan semua ini berlangsung, terjadi?
Dan lebih-lebih lagi, bagaimana bisa Ia mengizinkan kita terdampak? Perhatikan, saudaraku yang kekasih. Jika Allah sedang mengendalikan dan mengizinkan sesuatu terjadi, maka ada dua hal yang terkait dengan ide ini, yakni yang pertama, Allah mengetahui sejauh mana batas-batas ini akan terjadi. Sebab Dia Allah tahu, Allah yang Maha tahu, dan mengizinkan ini terdampak bagi dunia dan umat-umat Tuhan. Kemudian yang kedua, bahwa Allah pasti akan sedia membackup apapun itu juga. Dan Dia sudah menyediakan. Amin, saudara. Oh, puji Tuhan. Dengan demikian, kita akan dituntun untuk mengerti bahwa ketika Allah mengizinkan, itu berarti bahwa Allah pasti akan menjaga, melindungi, membackup, mengcover, memelihara hidup kita hingga berakhir masa-masa yang diizinkan Allah ini berlalu. Kata lain, bahwa Allah itu peduli. Dan untuk itu, maka Sabat hari ini, inilah yang akan menjadi inti pelajaran kita. Kalau Sabat yang lalu, Where is God? Part 1, God is taking control. Sabat hari ini adalah part 2, God is taking care. Terlebih dahulu, untuk memahami akan Allah yang sedang mengizinkan, maka kita harus samakan konsep kita, persepsi kita. Jangan pernah mengambil kesimpulan bahwa Allah lah yang memunculkan virus corona ini. Tetapi oleh karena ulah manusia, sehingga akhirnya dan tentunya oleh karena akibat dosa, maka Allah mengizinkan semuanya ini terjadi. Mari kita kembali kepada pembahasan Sabat hari ini. Untuk memahami Allah, maka ada satu pertanyaan yang dimunculkan adalah, apakah yang sedang terjadi dengan Allah jika Ia benar-benar serius mengizinkan COVID-19? Saya akan lebih fokus kepada kata mengizinkan. Berbicara mengenai Allah mengizinkan, maka ada banyak catatan Alkitab yang boleh menjadi referensi, dasar, fondasi, pemahaman untuk tema ini. Saya ajak kita untuk merenungkan dua kisah di dalam Alkitab, masing-masing terwakili dari setiap perjanjian. Kata lain, ada satu dari perjanjian lama dan satu kisah dari perjanjian baru. Kisah-kisah ini dapat menolong kita untuk mengerti sepenuhnya bahwa Allah itu ada dan peduli memelihara kita saat mana Ia mengizinkan akan masa sulit dan sukar ini harus dihadapi. Kisah yang pertama. Baik, mari siapkan Alkitab saudara. Dan kisah yang pertama terambil dari Perjanjian Lama. Ada satu ayat yang sangat familiar dan favorit. Saudara mungkin menjadikan itu ayat yang paling saudara gemari, senangi, yang terdapat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudaraku. Wow, ayat ini sungguh luar biasa, dahsyat. Ayat yang sangat bagus, menyukakan hati, dan beberapa dari saudara mungkin sering mengutip akan ayat ini. Tetapi pernahkah saudara
membaca keseluruhan pasal 29 dari Yeremia ini. Yang rajin follow the Bible, pasti sudah. Dan saudara pun akan dengan mudah untuk menebak peristiwa apa yang sedang terjadi yang dimaksud. Mari kita lihat akan pasal ini. Baik, apa yang dicatat di dalam pasal ini? Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat untuk mengerti akan ayat ini, pasal ini, maka kita cukup membaca satu ayat sebelumnya, atau kata lain ayat 10, dan bisa ditambah untuk 3 ayat sesudahnya, ayat 12, 13, dan 14. Tapi kita lihat saja ayatnya yang ke-10, dia katakan begini. Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bagaimanakah perasaan saudara ketika mendengar ayat ini? Apakah yang langsung muncul dalam benak pemikiran saudara? Saya bisa menebak bahwa ayat ini nampaknya tidak menyenangkan. Kurang menyenangkan dibandingkan ayat setelah dari ayat ini. Mengapa? Karena ayat ini kalau bisa tidak ada. Karena ayat ini berbicara mengenai pembuangan orang Israel ke Babel. Dan itu diakibatkan karena orang Israel tidak setia. Saya akan masuk kepada intinya. Yang perlu kita simak di sini. Emangnya berapa orang yang tidak setia? Apakah semua? Mungkin tidak. Oke, kalau tidak semua, mengapa harus semua orang, seluruh bangsa diangkut ke pembuangan ke Babel? Bukankah di antara mereka ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan mungkin orang-orang yang lain yang masih dalam jumlah yang besar, yang tetap memelihara iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Disinilah terletak inti daripada pelajaran kita. Mengapa Allah mengizinkan sesuatu yang tidak diharapkan dan sangat berdampak bagi umat-umatnya? Haruskah mereka yang setia meninggalkan rumah mereka? Haruskah mereka yang setia meninggalkan kampung halaman mereka? Meninggalkan tanah air yang mereka cintai? Apakah mereka yang setia harus meninggalkan pekerjaan mereka, menutup toko mereka, membiarkan semua tergeletak, dan kemudian ditinggalkan dengan begitu saja? Apakah harus mereka yang setia tercerai-berai anggota keluarga satu dengan yang lainnya? Di manakah Tuhan? Dia ada dan dia tahu. Bahkan dia sedang merencanakan akan sesuatu rancangan. Tetapi Tuhan, tidak bisakah engkau menahan, mencegah, menunda, mengalihkan akan rencanamu? Tetapi mengapa kami harus ke Babel, Tuhan? Mengapa ini semua harus terjadi bagi kami yang setia? Kita kembali kepada ayat 11. Kita akan mendapatkan beberapa hal penting lainnya mengenai Allah. Sehubungan dalam konteks ketika Allah mengizinkan dan membiarkan. Mari kita baca pelan-pelan ayat ini. Ayat ini diawali dengan satu frase. Dan itu adalah frase yang pertama yang kita akan lihat mengenai Allah. Sebab aku ini mengetahui. Berarti ayat atau frase ini berbicara mengenai ada Allah yang tahu. Allah Maha Tahu. Frase yang kedua. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku.
Frase ini berbicara mengenai ada Allah yang mengendalikan, yang mempunyai rencana dan mengagendakan itu untuk segera dilakukan. Berarti yang pertama adalah Allah Maha Tahu. Allah tahu. Yang kedua, Allah mengendalikan. Kemudian yang ketiga, mengenai kamu. Ternyata rancangan-rancangan yang ada pada Allah itu ternyata untuk kamu. Kata lain untuk kita, untuk umatnya. Berarti di sini kita melihat bahwa Allah bukanlah Allah yang egois. Dia sedang memikirkan sesuatu dan itu adalah kepada umatnya. Itu adalah tindakan peduli. Dan kita bisa melihat bahwa ada Allah yang tahu, ada Allah yang peduli, dan ada Allah yang peduli. Maaf, Allah yang tahu, Allah yang mengendalikan, Allah yang peduli. Kemudian frase yang terakhir paling panjang. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini berbicara mengenai ada Allah yang sangat mengasihi sehingga ia mengatur pemberian yang terbaik bagi umatnya. Sungguh luar biasa ayat ini berbicara tentang Allah. Tetapi tidak sampai di sini. Kita lanjut kepada ayat 12 dan 14 sampai 14. Apa yang Tuhan Allah inginkan kita ketahui dan percaya kemudian kita lakukan. Mari kita baca selanjutnya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan, luar biasa. Ayat ini Allah tidak hanya sekedar merencanakan, mengagendakan sesuatu yang terbaik. Tetapi ayat-ayat yang telah kita bacakan berbicara tentang keseriusan Allah di dalam mendengar dan membiarkan dirinya ditemui dan memulihkan kondisi bangsa Israel. Dari ayat-ayat di atas, maka dari situasi yang sulit seperti ini, di masa dan situasi yang sulit seperti ini, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lihat, di mana Tuhan mau untuk segera lakukan terhadap kita, dan Dia ingin agar kita percaya dan segera meresponnya. Yang pertama, bahwa Allah ingin kita boleh terus dekat melalui doa. Kita berseru kepada Dia dan Dia akan mendengarnya. Yang kedua, Tuhan mau kita datang dekat kepadanya, cari dan kemudian menemukan Dia. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan mau dan segera akan memulihkan akan kehidupan kita. Tentunya melalui kisah Allah mengizinkan orang Israel untuk harus dibuang ke Babel. Kita dapati bahwa Allah itu tahu, Allah itu mengendalikan, Allah itu peduli, sebab Allah itu sangat mengasihi kita. Kemudian yang berikutnya, Allah mau untuk kita datang dekat, mencari, menemukan Dia dalam doa yang sungguh-sungguh, mencari dengan segenap hati, maka Allah akan segera memulihkan kita.
Tergambar dari pengalaman bangsa Israel. Walaupun ia mengizinkan, namun ia tetap mengendalikan dan memelihara hidup mereka. Bukankah ini juga menjadi harapan kita bahwa janji yang sama akan tetap berlaku bagi kita? Amin, saudaraku. Kita berdoa agar kiranya sejauh mana Tuhan mau izinkan COVID-19 berlangsung. Walaupun kerinduan hati kita Tuhan tolong cepat ini segera hentikan. Tetapi kalau memang Tuhan masih tetap izinkan, jangan takut. Tuhan ada dan terus memelihara akan hidup kita. Dia peduli, sungguh mengasihi hidup kita. Mari kita lanjutkan kepada kisah yang kedua. Kisah yang kedua yang terdapat di Perjanjian Baru. Ada satu kisah yang sangat klasik, familiar, favorit. Dan itu terdapat di dalam Yohanes pasal 11. Saudara langsung bisa membayangkan ini cerita tentang apa. Baik, intinya terdapat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 5 dan 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya. Tentunya ini adalah Maria dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yohanes pasal 11 adalah merupakan kisah yang sangat memberi inspirasi. Kisah yang luar biasa. Dan kita tahu semua kisah ini tentunya. Kisah mengenai Lazarus dibangkitkan. Mari kita ulangi mempelajari kisah ini. Lazarus berada di Betania dan Yesus sedang berada di satu kota lainnya. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Itu dicatat di dalam ayat 3. Dan ayat 4, Yesus mendengar berita bahwa Lazarus ini sakit. Dia tahu bahwa Lazarus yang dia kasihi sedang jatuh sakit. Jadi Yesus bukan tidak tahu. Dia bukan tidak peduli. Dia juga bukan tidak mau lekas-lekas menunjukkan perhatiannya. Tetapi ketika Yesus tidak kunjung tiba, bisa saja kemungkinan Maria dan Marta sedang dalam situasi yang panik, kebingungan, dan bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kapan dia tiba? Mereka bisa saja kemudian melanjutkan dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan rasa putus asa dan galau, hampir putus asa. Dengan mungkin saja, mengapa dia hingga hari ini belum datang? Kenapa dia tidak memberi kabar? Akankah betul-betul dia datang? Tidakkah dia peduli? Dan akhirnya, keesokan hari, Lazarus yang semakin sekarat meninggal juga. Dan Yesus sedang tidak ada di sana. Yesus sedang tidak ada di samping mereka. Mengertikah saudara kepedihan apa yang sedang dialami oleh Marta dan Maria? Bagaimana mungkin Yesus, Allah semesta alam yang berkuasa atas sakit penyakit, yang sangat mengasihi anak-anaknya, teristimewa Lazarus yang adalah sahabatnya yang dia kasihi, membiarkan dia harus meninggal? Oh, di manakah Tuhan? Tetapi disinilah inti pelajaran kita. Tuhan tahu dan justru sengaja mendelay, menunda hadirnya di sana. Mengapa Allah mengizinkan sesuatu yang tidak diharapkan? Mengapa ia membiarkan terdampak bagi umat-umatnya? Kita pun hari ini sedang berdoa agar kiranya Tuhan segera menghentikan, tentunya dengan seizin Tuhan, menghentikan wabah COVID-19. Dan jika hingga hari ini 18 April 2020 itu masih berlangsung, berarti masih ada delay,
dan Tuhan masih mengizinkan untuk berlangsung. Mengapa Tuhan mengizinkan delay? Perhatikan saudaraku di kisah dari Lazarus dibangkitkan. Yohanes pasal 11. Kita kembali, mari kita buka Alkitab kita yang dicatat di dalam ayat 4. Ayat 4 disebutkan alasan pertama. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Pada akhirnya juga mati. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Alasan mengapa terjadi delay. Dan Tuhan izinkan. Oleh karena untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran Allah itu. Kemudian alasan yang kedua yang terdapat di dalam ayat 15. Mari kita lihat ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini tidak hanya untuk keperluan Allah, untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Tetapi juga demi kebaikan kita. Kebaikan murid-muridnya. Dan kebaikan bagi kita. Untuk mengajar agar kita percaya. Demikianlah pengalaman Yesus mengizinkan pada kisah Lazarus. Mengakhiri khotbah Sabat hari ini, maka dengan iman kita bisa berkata, jadilah Tuhan kehendak-Mu, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Walaupun banyak dari antara kita yang terdampak. Banyak dari antara kita yang kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu. Ada dari antara kita yang terpapar menderita. Dan ada dari antara kita yang harus merelakan kehilangan yang dikasihi. Sebab semua terjadi oleh seizin Tuhan. Sekali lagi mengenai God is taking care. Jika Allah sedang mengizinkan, Ia akan mengendalikannya. Maka tentunya Dia tahu sampai sejauh mana batasan kesanggupan kita. Dan Dia selalu ada dan peduli dan akan memberi backupan bagi kita. Dan untuk itu saudaraku yang terkasih di dalam Yesus dimanapun saudara berada. Ketika kita menyadari ini masih berlanjut. Berarti di dalam kebijaksanaan Tuhan, dalam kemahakuasaannya, kita menyadari bahwa bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi Allah sedang mengizinkan ini sebuah demi kemuliaan bagi Tuhan dan kebaikan bagi kita bersama. Jangan takut, jangan ragu, jangan panik. Oleh karena ada Allah yang mengizinkan, ada Allah yang sama, yang akan selalu peduli memelihara akan hidup kita. Baik, pada Sabat hari ini, kiranya melalui dua peristiwa, bangsa Israel dan juga dari Lazarus, akan menolong kita untuk melihat bahwa di mana Allah? Oh, ada Allah. Tetapi ketika Dia mengizinkan, Dia selalu peduli dan memelihara akan hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati melalui penyampaian khotbah Sabat hari ini. Saudara boleh dikuatkan, diteguhkan untuk tetap percaya dan terus bergantung kepada Tuhan. Karena Allah mengatur segala sesuatu di dunia ini termasuk dengan hidup saudara terkasih. Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan untuk kami boleh mengerti tentang Engkau, Allah yang mengizinkan, adalah Allah yang peduli bagi kami. Terima kasih, walaupun dalam situasi yang sulit untuk dimengerti dan kami tidak tahu sejauh mana ini akan berlanjut. Tetapi bantu kami untuk mengerti bahwa ada rencana-rencana Tuhan yang terbaik bagi kami, yang sedang Tuhan rancangkan menjadi bentuk kepedulian Tuhan bagi kami. Dan melalui peristiwa ini tentunya Tuhan akan terus diingat oleh semua orang di muka bumi ini. Banyak yang sedang berseru kepadamu Tuhan. Dan mungkin waktu-waktu ini Tuhan sedang mengamarkan kami dan kembali untuk merenungkan Engkau dan mengakui Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan akan dinyatakan. Dan menolong kami untuk lebih percaya dan setia kepada Tuhan. Di dalam segala hal, dalam tanggung jawab pekerjaan apapun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan boleh menolong memberkati masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran firman-Mu pada sahabat ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah untuk penyampaian khotbah sahabat hari ini. Terima kasih sudah menonton tayangan Heavenly Light Ministry Channel ini. Kiranya saudara semua terberkati melalui program Sabat Sermon yang akan selalu hadir di setiap Sabat. Dan kita berharap untuk kita boleh berjumpa kembali pada bahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.